فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. وأتم علينا النعمة بأعظم دين الشريعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mempertemukan kita di siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabatnya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, salihah, yang menjadi umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Dengan itu semoga Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat azani Allah wa iyyakum ajmain. Seperti biasa pada hari Kamis pertama di awal bulan ya, kita membahas kitabnya Dr. Ahmad Farid tentang zuhud dan raqaiq, tentang zuhud, bab zuhud dan kelembutan hati. Kita sekarang sudah masuk bab tentang madakhilus syaitan ilal qalb, tentang jalan atau cara-cara setan menggoda hati manusia, bagaimana setan menggoda hati manusia. Di pertemuan yang lalu kita membahas sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 7 pintu masuk setan untuk menggoda manusia. Sebagai pengulangan sedikit ya. Yang pertama, di antara pintu utama setan masuk ke dalam hati manusia itu adalah al-ghadab wasyahwat ya, wasyahwah. Marah dan syahwat, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, al-hasad wal hirs, dengki dan rakus ya. Itu di antara cara masuk iblis ke dalam hati manusia. Kemudian di sini disebutkan juga asyab'u ma'at ta'am ya. Rakus terlalu banyak makan ya, makanya kata Nabi SAW, sekalipun engkau menyukai seluruh makanannya, maka jangan kau makan semuanya ya. Kenapa? Para ulama, para salafus salih, mereka meninggalkan, artinya tidak terlalu rakus sekalipun itu halal bagi mereka ya, apalagi yang haram. Kalau kita bisa menjaga yang halal, maka mudah bagi kita untuk meninggalkan yang haram ya, mudah bagi kita untuk meninggalkan yang makruh ya. Kemudian di antara pintu masuk syaitan itu, wa min abwabihil azimah al-ajalah ya, tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan.
Ya, sementara ketenangan ya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pintu berikutnya al-bukhlu wa khauful faqr, ya. Bakhil, ya, kikir. Kata orang kita, koret, ngopet, cap jahe, mere gehese, buntut kasiron, gitu ya. Orang kita sering menambah-nambahkannya, ya. Koret, ngopet, cap jahe, mere gehese, buntut kasiron, kikir, ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Ham itu artinya gundah gulana, hazan itu artinya kesedihan. Ya, orang yang gundah gulana itu cenderung bakalan sedih, Pak. Ya, lihat bagaimana doa Nabi SAW, begitu terangkai, tersusun. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan, gundah gulana dan sedih. Kenapa? Karena gundah gulana akan membawa kita kepada kesedihan. Terlalu banyak pikiran, terlalu mang-mang, ya, terlalu risau, ya, itu ham itu, ya, maka akan membawa kepada kesedihan. Minal hammi wal hazan. Kemudian wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari ajzi wal kasal, lemah, ya, dan malas. Lemah akan membawa kita kepada rasa malas. Orang yang lemah bawaannya malas, ya. Contoh misalkan kalau kita ditakdirkan oleh Allah memiliki penyakit darah rendah, ya, itu kan cenderung malah lemah itu, ya, leles, ya. Orang yang leles cenderung mager, ya, malas gerak, ya, biasanya begitu, ya. Makanya ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajzi wal kasal. Dari rasa apa? Rasa lemah dan rasa malas, ya. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari jubun. Apa itu jubun? Jubun itu pengecut, Pak. Ya, takut yang berlebih-lebihan. Ya, orang yang jubun itu cenderung bukhl, ya, cenderung bakhil, ya. Makanya Nabi mengatakan wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut yang berlebihan. Jubun itu. Orang yang pengecut artinya kekhawatirannya berlebih-lebihan. Punya uang 10.000 misalkan, contoh, ya. Kemudian bagaimana nih? Uang saya cuma 10.000, ternyata ada orang yang jauh lebih membutuhkan. Padahal sebetulnya kita masih punya tabungan misalkan, ya. Tapi karena rasa jubun tadi, ya, jubun tadi, pengecut tadi, kita tidak bisa berinfak. Kita tidak mau berinfak. Orang yang kikir dikarenakan karena apa? Dikarenakan karena sifat jubun yang berlebih-lebihan, ya. Orang yang koret, orang yang ngopet, ya, pedit, kedekut gitu, ya. Itu karena apa? Karena ketakutannya berlebih-lebihan. Ya, khawatir nanti anaknya sekolah gimana, ya. Nanti uang belanja gimana, berkurang dan seterusnya. Ini jubun ini, ya. Jangan khawatir, Pak, ya. Makanya Nabi berlindung dari hal-hal yang buruk seperti itu, ya. Nah, bukhl salah satu pintu masuk setan, ya. Orang yang bukhl susah berinfak. Orang yang bukhl susah bersedekah, ya. Beda zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah ayat, kata Nabi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan. Kalian tidak akan sampai kepada hakikat albir, kebaikan yang sangat luas. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mampu menyedekahkan apa yang kalian cintai. Coba bayangkan, ya. Ini sahabat Nabi begitu mendengar ayat ini, mereka berlomba-lomba menyedekahkan apa yang mereka miliki. Ya, Abu Dahda misalkan memiliki kebun yang begitu bagus, begitu indah, ya, ada 600 pohon kurma di dalam kebun tersebut. Bersegera langsung menyedekahkannya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak dihinggapi sifat jubun, ya. Bagaimana nanti hidup anak-anaknya, padahal Allah, ya, mengamanahi kita anak, mengamanahi kita keluarga, tentu disertai dengan rizkinya. Tetapi kadang penyakit jubun ini yang merusak kita, ya, sehingga keyakinan kita berkurang, tawakal kita berkurang kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi SAW, ya, begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu, ya, mimma tuhibbun, mereka langsung bersegera. Zaid bin Harithah misalkan, ya, anak angkat Nabi SAW, ketika ditanya apa yang kau miliki, apa yang paling kau cintai dari benda yang kau miliki, Zaid bin Harithah mengatakan, aku hanya memiliki 1 ekor kuda perang yang begitu aku cintai, ya.
Jadi aku hanya memiliki 1 ekor kuda perang yang begitu aku cintai. Ya, seketika kuda perangnya diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Terhindar dari sifat bukhil, ya. Tetapi orang yang memiliki sifat bukhil, maka mereka akan cenderung ketakutan, ya. Cenderung ketakutan. Padahal ya, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, justru mereka berinfak li nafsih, untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri nanti di yaumil akhir, ya. Gitu. Makanya hadirin sidang hadirat jamaah zuhur rahimani rahimakumullah ajmain, di antara salah satu pintu masuk setan yang besar, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah bukhl, ya, sifat bakhil yang berlebih-lebihan, ya. Bahkan di antara sifat-sifat manusia, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala memberikan beberapa sifat yang satu atau apa konotasinya sama dengan bakhil, ya. Seperti misalkan qaturo, ya. Qaturo itu dalam Quran surah Al-Isra itu menunjukkan sifat bakhilnya manusia, ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Adiyat misalkan kanuda. Kanuda juga tidak mau berterima kasih, tidak mau membalas kebaikan orang lain, tidak mau membalas, kalau kepada Allah tidak mau beribadah atas kebaikan yang Allah berikan, kepada manusia tidak mau membalas apa yang telah orang berikan kepada kita. Nah, itu kanuda, tidak mau berterima kasih. Karena apa? Bakhil tadi, ya. Karena bakhil tadi, ya. Makanya kata Nabi SAW, malam yashkurin nas lam yashkur lillah, ya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia susah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, ini karena apa? Karena sifat-sifat bakhil, ya. Dalam Quran surah Al-Ma'arij misalkan, innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Ya, ini sifat bakhil nih, konotasinya kepada bakhil. Ini godaan-godaan syaitan semuanya, ya. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, ya. Idza masahu syarru jazua, apabila diberikan keburukan maka dia banyak berkeluh kesah, banyak ngomong ke sana kemari, ya, banyak mengeluh, ya. Ini manusia nih. Wa idza masahul khair manu'a, tapi ketika Allah berikan kebaikan bagi mereka, justru mereka manu'a, ya, menolak untuk berbagi kepada orang lain. Dan ini kecenderungan kebakhilan yang ada di dalam diri manusia, ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita cenderung papaehan, ya, sieun dipenta, ya, sieun aya nu nyoro gitu, ya, takut, ya. Tapi begitu kita mendapat musibah, seolah-olah ingin teman-teman kita tahu semua. Saya lengit dompet misalkan, ya, dompet saya hilang, wah heboh, ya. Padahal lengitnya tersabarahannya, tapi hebohnya luar biasa, ya. Tapi begitu mendapatkan nikmat, ada orang yang biasa pura-pura, ya, tidak mau berbagi. Nah, ini pintu masuk setan, ya. Kenapa? Karena bakhil, ya, mencegah manusia dari sifat syukur, ya. Dan orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, artinya dia tidak mau bersyukur, ini adalah tujuan setan, ya. Tujuan iblis menjadikan manusia supaya mereka tidak bersyukur, ya, supaya manusia tidak bersyukur. Ini tujuan iblis nih. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis, ya. Aku akan menggoda manusia. Aku akan menggoda manusia dari berbagai macam sudut, ya, dari berbagai macam sisi. Sehingga apa? Sehingga engkau mendapati mereka tidak bersyukur. Nah, ini salah satu tujuan iblis, Pak, ya. Nah, makanya bakhil, kikir, ya, lebar, ya, dengan apa yang kita miliki, sayang berbagi, ya, tidak mau berbagi, itu adalah salah satu di antara pintu masuknya iblis laknatullah alaih, ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat kikir tadi, ya. Makanya belajar, Pak, berlatih, ya. Berlatih bersedekah, ya. Insya Allah apa yang kita sedekahkan itu tidak akan mubazir, ya. Apa yang kita berikan itu tidak akan mubazir. Demi Allah itu akan menjadi simpanan kita, ya, tabungan kita yang kekal, tabungan kita yang akan kita samper jaga, ya, yang akan kita nanti hampiri, ya, yang akan kita jemput kelak. Itu yang kita sedekahkan, ya. Sementara apa yang ada di dompet Bapak saat ini, ya, apa yang ada di tabungan Bapak itu belum tentu, ya, belum tentu menjadi kebaikan bagi kita, belum tentu, ya. Ada cara-cara lain bagi Allah untuk mengambilnya dari kita, ya. Ada orang yang rezekinya melimpah ruah, ya, tetapi setiap bulan dia harus mengeluarkan, digorogoti terus, Pak, ya. Mungkin salah satunya dengan penyakitnya, ya. Ada orang yang uangnya itu habis karena untuk apa? Untuk penyembuhan penyakitnya. Sakitnya nggak habis-habis, Pak. Sakitnya nggak sembuh-sembuh.
Tapi ujung-ujungnya apa? Begitu hartanya habis, dianya meninggal. Nah ini cara Allah ini, ya. Mudah bagi Allah untuk mengambil harta kita, ya. Makanya daripada kita diambil dengan cara seperti itu, mendingan apa? Mendingan kita tabungkan untuk kebaikan nanti di akhirat, ya. Hindari sifat bakhil, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara pintu masuk setan adalah ta'assub lil mazhab, ya. Ta'assub itu artinya apa? Asabiyah, fanatik, ya. Fanatik terhadap mazhab. Ya, ini salah satu pintu masuk setan. Makanya dalam Quran Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap golongan itu cenderung bangga dengan golongannya. Makanya kalau kita perhatikan Pak, Bu, ya, banyak di antara kawan-kawan kita, ya, yang misalkan aktivis dakwah atau apapun, itu cenderungnya bukan mengajak kepada Islamnya, tapi malah cenderung mengajak kepada hizbnya, cenderung mengajak kepada kelompoknya, ya. Ini mah kan pemahaman ini mah begini, pemahaman kita mah seperti ini, gitu. Tidak membuka peluang bagi yang lain untuk berdiskusi. Padahal apalagi dalam masalah furu', ya, dalam masalah cabang, itu banyak sekali, ya, pendapat-pendapatnya, ya, banyak sekali pemahaman setiap ulama itu berbeda-beda, ya. Makanya ketika kita berada dalam sebuah organisasi misalkan, maka itu hanya sebatas kendaraan kita saja, ya. Mazhab itu kan tempat merujuk, ya. Seperti kita misalkan, ya, di Indonesia ini kan mayoritas Syafi'iyah, ya, mayoritas Syafi'iyah. Padahal kalau kita ketahui Pak, contoh nih yang sedang ramai sekarang, ya, tentang masalah niqab, misalkan masalah cadar, Imam Syafi'i itu mewajibkan loh cadar, Imam Syafi'i itu, ya. Kalau kita bicara mazhab, sesungguhnya Imam Syafi'i itu mewajibkan cadar, mewajibkan niqab, ya, kalau kita bicara itu, ya. Tetapi banyak di antara kita yang mengaku Syafi'iyah, begitu masalah niqab diangkat misalkan, ya, justru mereka sendiri yang pertama kali menyerang misalkan, ya. Misal ini contoh, ya. Nah ini pemahaman nih, ya. Pemahaman. Jadi yang namanya pemahaman, yang namanya mazhab itu hanyalah sebatas kendaraan kita, ya, untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kendaraan kita sudah jelek akinya, tinggal diganti dengan aki yang baru, jangan dipaksakan, ya. Kalau misalkan kendaraan kita sudah habis bensinnya, yang biasanya pakai Pertamax misalkan, ya, ternyata di pom bensin itu Pertamaxnya habis, yang ada cuma turbo misalkan, ya, tinggal diisi turbo, gitu kan? Begitu, ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah al-Islam, ya. Tujuannya itu bukan mazhabnya itu sendiri. Makanya fanatik terhadap mazhab ini adalah salah satu pintu masuk setan. Makanya banyak sekali saudara-saudara kita karena membela mazhab, membela golongan, justru di antara kaum muslimin itu banyak bertengkar, ya. Banyak pasea, banyak ribut, ya, dengan masalah-masalah yang sesungguhnya tidak krusial, ya, tidak prinsip, ya. Atau ke masjid eta mah masjidnya si disebut lembaganya, masjidnya si anu misalkan. Jangan ke masjid ini, masjidnya si ini, kita makan nggak boleh ke situ misalkan, ya. Gitu. Nah ini tuh gimana ini? Dakwah kepada Islam atau dakwah kepada golongan, ya? Makanya kalau orang terlalu cenderung membela-bela golongan, ya, ini justru sarana setan untuk menggoda manusia supaya mufarraqah, supaya berpisah, ya, supaya benci dengan saudaranya sendiri. Padahal Al-Quran mewanti-wanti di dalam Quran surah Ali Imran, ya, Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai, ya. Jangan sampai masalah-masalah furu, ya, hanya berbeda masalah furu, berbeda masalah cabang, ya, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu menyebabkan kita bercerai-berai, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, mu'min itu ikhwah, ya, mu'min itu bersaudara, ya. Tetapi bukan berarti begini Pak, ya. Bukan berarti kita memahami secara liberal, ya, bukan berarti kita memahami secara liberal. Yang penting mah bersama, ya, yang penting bersama, jangan saling utik, ya, jangan saling otak-atik. Ini juga keliru, ya. Jangan saling otak-atik. Ini juga keliru. Tetap fungsi watawasau bil haq watawasau bis sabr harus tetap ada. Kalau saudara kita ada yang salah, luruskan. Jangan begini misalkan, yang penting mah kita bersatu. Ya, ini salah ini, ya. Saudara kita melakukan kesyirikan misalkan, ya. Kemudian dengan alasan persatuan kita biarkan. Ini jelas ini salah ini. Ya, di situ tidak ada fungsi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, ini juga keliru, ya.
Gitu. Jadi tetap kalau saudara-saudara kita melakukan kesalahan, ya, saudara-saudara kita tahrif, ya, inhiraf, ya, melenceng dari aturan yang sebenarnya, maka harus kita nasihatkan. Ya, setelah kita nasihatkan, ingat, persaudaraan sesama kaum muslimin jangan sampai terpecah belah, itu maksudnya. Ya, kita ingatkan sebagai saudara kita ingatkan karena kita mencintai dia, ya, kita ingatkan karena kita bersaudara, kita menyayangi dia. Jangan sampai saudara kita terjerumus kepada kesesatan, ya. Tetapi jangan sampai, ya, perbuatan mereka itu membuat kita benci sehingga kita musuhan, sehingga kita tidak mau bersama mereka lagi, bukan begitu. Tetap ingatkan. Nah, ini fungsi persaudaraan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang diingatkan juga jangan sampai baperan, Pak, ya. Banyak di antara kita baperan. Begitu dinasehati misalkan kita, ya, oleh saudara kita, kamu tadi salah, langsung nggak mau nyapa lagi. Nah, ini nggak benar juga nih, ya. Ini nggak benar juga. Contohnya misalkan, ya, ada orang yang ngimamin misalkan, contoh, ya, kemudian salah, ya, salah. Saya pernah sholat di beberapa masjid, ya. Udah gitu maghrib, kebetulan maghrib, ya, maghrib. Begitu sholat maghrib, ya, kemudian kebetulan pas ketemu dengan kawan saya, ya, aduh, gara reteknya, kata saya tanya. Gara retek maksudnya kenapa? Karena bacaan imamnya banyak yang salahnya, banyak yang kelirunya, ya. Nah, di kita, Pak, ya, ketika kita ingin menegur, ingin meluruskan, justru itu pertimbangannya luar biasa banyak sekali, ya. Takut ini, takut itu, kan begitu, ya. Kenapa? Karena orang yang ditegur biasanya tidak siap, ya. Orang yang ditegur tidak siap, justru malah menyebar kebencian. Contoh misalkan, ya, bukan mertua, ya, orang tua kakak ipar saya, dia tinggal di Medan, Pak, ya. Udah gitu main ke sini liburan tahun lalu itu pas Idul Adha kalau tidak salah, ya. Nginep di Cihanjuang, saudaranya ada di Cihanjuang. Kemudian ketika sholat subuh, Pak, sholat subuh pada waktu Idul Adha itu, si imamnya tidak dijaharkan, tapi malah disirkan, ya. Ini kan sebuah keanehan ini, ya, sebuah keanehan bagi bapaknya kakak ipar saya itu, ya, ya, dengan kepolosannya, dan dia bertanya tulus, ya, bukan bertanya ingin nguji, bukan, Pak. Kan pertanyaan itu ada yang macam-macam, ya, ada yang ingin nguji, ya, ada yang memang ingin tahu, gitu, ya, ada yang memang, ya, biar ngaramekeun saja, gitu kan, macam-macam. Kalau dia benar-benar tulus, ya, kenapa? Dia belum pernah menemukan sholat subuh yang disirkan. Akhirnya dia bertanya, ya, setelah selesai sholat subuh, setelah selesai zikir, dia deketin imamnya, ya, tidak seperti gini, Pak, ya, dia deketin imamnya. Kenapa? Karena benar-benar menjaga adab, ya, dan benar-benar ingin tahu, gitu, alasannya kenapa. Pak, kenapa, katanya, sholat subuhnya kok disirkan, tidak dijaharkan, ya, bukan mendapatkan jawaban yang baik, Pak, ya, tapi malah marah itu. Bapak nggak tahu, ya, saya ini imam di masjid ini, saya ini yang ngajar, saya ini yang ngisi pengajian di masjid ini. Bukan itu kan yang diminta. Kenapa sholat subuhnya disirkan ketika hari Idul Adha? Bapak baru ya sholat di sini, ya. Nah, ini kan gak bisa, gitu loh, ya. Banyak saudara-saudara kita ketika ditegur bahkan dengan pertanyaan sekalipun mereka tidak siap, malah emosional, malah begitu, ya. Nah, kadang di kita juga begitu. Sementara kalau saudara-saudara kita yang lain, Pak, seperti di Timur Tengah misalkan, ya, ketika ada imam yang salah, mereka tidak segan-segan, dan itu harus dibiasakan, ya. Itu harus dibiasakan. Kalau kita salah justru berterima kasih, bukannya kita bilang sama mereka, kamu sok pinter, ya, kamu baru belajar ini aja udah begitu. Nah, ini kadang di kita begitu, Pak, ya. Sekarang kan banyak nih mahasiswa atau siswa-siswa yang penghafal Quran, ya, dan mereka makhrajnya jauh lebih baik, ya, belajar makhraj secara serius, ya. Sementara punten maaf, ya, di masjid-masjid yang ada di daerah kita mungkin, ya, itu imamnya hanya sebatas hafal Al-Fatihah saja misalkan, ya, mungkin tambah hafalannya agak banyak, tetapi dari sisi makhraj mereka tidak belajar, hanya sebatas dengar saja, sehingga kita banyak mendengar kekeliruan. Ketika si siswa-siswa tadi misalkan yang benar-benar belajar makhraj, ya, yang benar-benar tajwidnya diperhatikan, ketika meluruskan bacaan imam, kadang yang terjadi apa? Malah jadi diserang, gitu. Kamu baru belajar kemarin ini begitu, Pak. Nah, ini di kita tidak siap seperti itu, ya. Tidak siap menerima teguran. Padahal itu adalah bagian dari kasih sayang kita, ya. Apalagi kalau misalkan Al-Fatihah yang salah, Pak, ya. Al-Fatihah yang salah, ya, maka makmum berhak untuk mufarokoh, ya. Makmum berhak untuk berpisah dari imam tersebut kalau imam itu tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Saya di pengalaman,
Saya pernah ngimamin ya sholat maghrib kalau tidak salah di Melbourne sana ya. Jamaah saya itu Pak ya, itu dari berbagai macam bangsa ya, ada dari Yaman, dari Irak, dari Turki, dari Mesir, banyak lah ya, tidak hanya orang Indonesia ya. Kenapa? Karena masjid Indonesia terbuka bagi semuanya ya. Ada beberapa masjid yang itu tertutup hanya untuk komunitasnya saja, sementara masjid Indonesia itu sangat welcome ya dengan jamaah yang lain. Nah begitu saya selesai sholat Pak ya, ada orang Palestina ya, saya tahu orang Palestina ini adalah muridnya Abu Umar. Abu Umar ini adalah syekh, seorang syekh yang dia apal apa namanya qiraah asyarah ya, cara baca 10 bacaan luar biasa ini ya, suaranya luar biasa ini Abu Umar ini ya. Saya juga banyak belajar dari beliau ya. Dia muridnya Syekh Abu Umar ya. Udah gitu begitu selesai sholat dia mau nyamperin ke saya ya, brother katanya, wahai saudaraku ya, tadi ketika kamu mau baca, yang saya baca kebetulan itu surat Al-Falaq ya, surat pendek Pak. Lihat bagaimana orang yang begitu teliti ya, orang yang ilmunya tinggi tahu kekeliruan yang salahnya di mana. Kalau kita kan baca Al-Falaq lah gitu-gitu gitu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Biasa aja gitu kan. Kita tidak akan merasakan salahnya ya. Contoh misalkan kalau saya baca beneran Al-Falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kira-kira ada yang salahnya tidak Pak? Kalau kita dengarnya awam itu gak ada yang salahnya itu ya. Padahal tadi ada beberapa yang salah, saya sengaja salahin. Nah itu yang ditegur oleh apa? Oleh saudara saya itu orang Palestina itu. Apanya Pak yang salah? Syarrinya. Syarrinya. Tadi ketebelan Pak. Coba sampai kayak gitunya. Itu saya tadi baca syarri. Harusnya syarri. Coba bayangkan Pak. Orang yang awam mana mungkin tahu itu. Ya, saya ketika baca itu biasa, tidak merasa salah ya. Kata teman saya, kata saudara saya ini dari Palestina, brother, kamu kurang tipis bacanya. Padahal secara hukum ya, itu disebut mustahak ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu mustahak itu sesuatu yang tidak merubah arti sama sekali. Ya. Tetapi karena itu diwasol, karena itu di kasroh ya, maka isi roja dibaca tipis kata dia ya. Dan kamu kurang tipis, coba Pak, luar biasa Pak ya. Nunuhunan saya teh ya, itu ilmu baru buat kita, betul tidak? Itu ilmu itu ya. Nah tetapi di kita ya, ketika fungsi nasihat menasehati ini tidak ada ya, tidak terbiasa ya, maka apa yang terjadi? Ketika ada orang yang menasehati justru malah dicap sok tahu, sok pinter ya, bahkan yang hebat lagi tidak ada adab gitu kan ya. Bukan masalah tidak ada adab ya, wajib Pak ya. Kalau Bapak belajar Al-Fatihah ya, dari misalkan dari bismillahnya ya, bismillahnya misalkannya bismillahirrahmanirrahim, nanti kita bisa tahu imam ini bacanya benar atau salah ya. Nah kalau salah kita tegur ya, kalau salah kita luruskan. Jangan sampai jangan hanya kita itu meluruskan ketika bacaannya keliru saja ya. Bacaan keliru itu nyambung ke ayat yang lain misalkan. Contoh dari surah At-Tin misalkan nyambung ke surah Wal Asr, kan banyak yang begitu ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum illal ladzina amanu wa 'amilus solihat apa? Wa tawassaw bil haq. Nah ini kan jadi favorit. Dan bukan cuma itu yang dibenerin deh Pak ya, tapi yang dibenerin dari sisi makhrijul hurufnya saja. Seperti gini misalkan ya, dalam Quran surah Al-Munafiqun ya, zalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum yafqahun wa idza ra'aitum tu'jibuka maaf. Ada kalimatnya cuma beda harokat Pak ya, beda harokat. Harusnya A ini dibaca U misalkan ya. Kalau orang yang jeli itu spontan membetulkan, jangan dibiarkan imam itu salah Pak. Nah tetapi karena di kita tidak terbiasa ya, kadang diantap genah biarlah desa etiknya salahnya misalkan. Kenapa? Karena khawatir tersinggung teh. Nah itu terlalu banyak itu pakai perasaan. Padahal kalau kita sudah terbiasa, itu dibiasakan. Karena itu kewajiban. Imam itu ada kelirunya. Termasuk imam dalam bacaan sholat, ketika keliru maka harus diluruskan, jangan dibiarkan Pak.
ya. Iya, saya pernah membaca surah surah Al-Munafiqun, ya. Karena gini, kalau kita sudah terlalu hafal satu ayat, sudah terlalu hafal satu surat, ya, biasanya kita tidak memperhatikan ininya harokatnya, karena sudah hafal banget, ya. Contoh lagi nih, misalkan ya, saya sering sampaikan sebuah contoh, ya. Fasholli li rabbika wan. Pertanyaannya, H besar, H kecil? Kecil. Benar? H besar, H kecil. Fasholli li rabbika wan har. Nah, misalkan ada yang baca gitu? H besar, H kecil? Ayo, H besar, H kecil? Besar. Besar, kecil? Kan bingung ya? Masih banyak yang bingung, ya. Kenapa? Karena kita saking hafalnya ayat itu, ya. Kenapa? Karena kita dilatih dari kecil. Itu surat-surat pendek yang sudah nempel dalam memori kita, ya, sehingga kita tidak perlu lagi mengeceknya. Padahal Pak, ketika ditanya H besar, H kecil, bingung. Wanhar ya. Wanhar ya. Yang benar yang mana? Wanhar, ya, H kecil, ya, H kecil, ya. Wa amma sa'ila fala tanhar. H besar, H kecil? Ayo, H besar, ya. Nah, ini hal seperti ini nih, ya. Tabat yada abi lahabiu. H besar, H kecil? Ayo. Oh, belajar lagi ya nanti, ya. Lihat lagi surat-surat pendek yang biasa kita hafal, coba perhatikan lagi, Pak, ya. Lahabiu. H besar, ya. Tabat yada abi lahabiu wa tab, ya, lahabiu. Nah ini, ya, saya pernah baca surah Al-Munafiqun, ya. Ketika sholat maghrib, ya, baca surah Al-Munafiqun di sini ini, Pak, ya. Ittakhadhu aymanahum junnatun, saya baca itu. Kenapa? Karena kalimat junnah itu banyak dalam ayat-ayat yang lain, ya. Ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah. Di belakang ada yang benerin. Junnatan. Masih samar, dia ngebenerin apa? Perasaan bacaan saya bener gitu, ya. Saya ulangi lagi. Ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah. Itu bosan Pak yang bener itu. Junnatan, tapi belum nggak jelas. Dia benerin pelebah manana gitu. Sampai saya 3 kali ngulang itu, ya, baru ada pas di belakang saya junnatan katanya gitu. Baru saya itu sadar, ya. Coba junnatun dengan junatan, ada orang yang rewel, benci orang mah rewel teh katanya pila tinggi apa? Tunjengtan, ya, Pak, ya. Tetapi karena orang ini tahu ilmunya, ya. Orang ini orang yang berilmu, ya. Orang ini seorang ustaz, pengajar pesantren, ya. Makanya dia kekeh, ya, sama seperti inilah. Ada orang yang baru lulus pesantrenan, dia sholat, dia di depannya punten, ya, orang yang sudah tua baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Langsung dibenerin. Lailatul qadr, ya. Diulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Benar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oleh yang belakang Lailatul Qadar. Ya, kalau orang yang tidak sabar, bener atau Lailatul kan gitu. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang hafalnya itu hafal cangkem, Pak, ya. Jadi ketika dibenerin bingung gitu. Ya, ketika dibenerin bingung, ya. Makanya hal seperti ini, Pak, watawassaw bil haq, ya. Saling saling menasehati, ya. Saling memberitahu itu harus dijadikan sebuah dijadikan sebuah budaya, kebiasaan, ya. Jangan merasa canggung, Pak, ya. Jangan merasa canggung. Cuman saya ketika sholat di masjid dekat daerah sini, ya, bukan di sini, Pak, ya, dekat daerah sini, ya. Saya kalau kesorean saya suka mampir, ya, mengejar maghrib. Karena itu terlalu banyak salahnya, Pak. Jadi susah saya benernya gimana coba? Betul tidak? Kalau misalkan ada orang yang baca Al-Fatihah, Pak, ya, hampir setiap ayat banyak yang salahnya. Gimana coba kita membetulkannya? Gimana coba, Pak? Dibenerin satu mungkin oke lah. Kalau salah satu misalkan
satu kalimat salah misalkan Maliki Yaumiddin misalkan ya, tidak disyiddah ya. Banyak yang baca gitu Maliki Yaumiddin, banyak yang begitu Pak, banyak itu tidak disyiddah, itu harusnya disyiddah itu ya. Banyak ini ya yang terjadi seperti itu. Nah kalau misalkan terlalu banyak salahnya, dari mulai bismillah, alhamdulillah, setiap ayat masa harus dibetulin oleh kita, gimana coba ya. Sementara Al-Fatihah itu wajib ya, bahkan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ya kalau kita masih sempat dan kita mendengarkan gitu ya. Kemudian salah semua gitu, gimana coba ya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang imamnya, atau kalau ada imam yang Al-Fatihahnya itu banyak kelirunya, ya kita mufarokoh, kita berpisah dari dia ya gitu ya. Kenapa? Nah ini harus dikasih tahu nih ya, harus diberitahu ya. Jadi jangan sampai, dan ini bukan menjadi salah satu strategi setan untuk menggoda manusia, bukan Pak ya, bukan. Tetapi kita harus belajar ya, ketika kita memiliki kekurangan ya, ketika kita memiliki banyak kekeliruan, maka kita harus siap untuk dikoreksi ya. Bukannya malah menjadi benci sama orang yang memberitahu itu ya, bukannya menjadi ngewa, mufarokoh, tidak mau nyapa. Nah bukan begitu harusnya ya, tetapi kita siap dengan itu ya. Nah yang tidak boleh adalah ya tadi ya, ketika kita sudah saling memberitahu ya, kemudian orang itu malah menjadi benci, itu yang tidak boleh ya. Atau kita membenci orang itu karena bacaannya terlalu banyak salahnya, kemudian kita membenci ya, kita tidak mau nyapa, kamu mau goreng patut misalkan. Nah ini nggak boleh ya, ini nggak boleh seperti itu. Nah ini yang menjadi strategi setan untuk menyebabkan manusia berpecah belah, berpisah ya. Nah sekali lagi bahwa fungsi ya watawasau bil haq watawasau bis sabr ya, di tengah-tengah kita kaum muslimin itu harus ada ya. Tetapi jangan sampai sekali lagi itu menjadi sarana ya buat setan untuk memecah belah kita. Makanya kita harus sama-sama tahu, kita harus sama-sama siap. Kalau kita punya kekurangan, biarkan orang lain yang mengisi kekurangan kita ya, menasihati kita ya. Jangan sampai kita tuh mudah tersinggung Pak ya, jangan saya mudah tersinggung. Saya pernah menegur ya, padahal bari heureuy Pak ya, bari heureuy. Jadi ada orang yang, saya tuh sedang khutbah Jumat ya, sedang khutbah Jumat, kemudian ya sedikit nyabit karena rokok Pak ya, sedikit aja gitu Pak. Kata mah ada jamaah rutin ya, tidak mau datang lagi coba. Cuma gara-gara itu coba Pak ya. Padahal mah kita bukan ngewa sama orangnya, bukan Pak ya. Kita kan menasihati ya. Gitu menasihati. Ya itu mah kalau ini dah jamaah saya juga di antara itu masih banyak yang masih merokok tenan naon gitu kan. Tetapi karena ada orang yang memang belum siap gitu ya. Ketika dinasihati belum siap. Ada orang yang sering dinasihati anggar we karokoknya biasa we gitu kan. Ada yang begitu, tenan naon, lebih baik yang begitu Pak ya. Kenapa? Karena nasihatnya akan terus-menerus datang ya. Terus disindiran, dikumaha terus, saya mana nama cuek we. Tapi bagus yang begitu ya. Kenapa? Karena cingkaracak ninggang batu lila-lila jadi legokan begitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani coba ya, kita tahu kenapa dikasih nama Ibnu Hajar ya, yang menulis kitab Fathul Bari ya. Syarahnya Imam Bukhari saja di Darul Haqnya itu aslinya 4 jilid ya. Fathul Bari yang menjadi beberapa jilid yang tebal itu ya, oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau asalnya orang yang give up ya, asalnya Ibnu Hajar itu orang yang merasa sudah cukup lah, saya mah tidak mampu belajar ya, muncul bahasa orang nama geus bodoh orang mah ya. Ibnu Hajar coba ya, yang bukunya sekarang begitu banyak dibaca oleh kaum muslimin ya, di mana-mana tersebar bukunya Ibnu Hajar ya. Bulughul Maram tuh ya, itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal ya. Ya Ibnu Hajar ya, ketika dia memutuskan untuk keluar dari tempat sekolahnya, dari tempat belajarnya, beliau berhenti di sebuah tempat ya, merenung di situ ya, balik era merenanya cicing dirinya we tekuat ya. Akhirnya Ibnu Hajar merenung di situ ya, mau pulang malu ya, balik lagi tekuat ya, akhirnya dia merenung di situ. Kemudian qadarullah, Allah memberikan petunjuknya ya kepada Ibnu Hajar. Dia memperlihatkan ada batu yang tertimbun oleh tetesan air yang rutin, secara rutin itu menetes ya, secara rutin menetes. Diperhatikan ternyata batu tersebut memiliki cekungan berbeda dengan batu yang lain.
Ya, berbeda dengan batu yang lain. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk kembali. Ya, coba. Dengan seringnya orang dikasih nasihat, ya, maka apa? Maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya. Begitu. Tapi kalau orang baru juga dinasihati sekali kemudian menceleng ngejauh, ya, maka susah Pak untuk bisa berubah. Ya, artinya terima aja dulu seperti batu tadi, ya, terima aja dulu. Saya ini keras nih batu teh, tapi terima terus ditembakkan, terus kucai, walaupun lalaunan. Nah, makanya ketika memberi nasihat juga mungkin salah satunya adalah dengan cara yang pelan, tetapi terus menerus, ya. Jangan sampai membuat orang itu ngejat, ya. Kalau kata orang Sunda mah, ya, ngejatnya apa? Pindah gitu sehingga tidak dapat lagi nasihat, ya. Tetapi kalau orang sudah terbiasa dengan nasihat, ya, maka insya Allah orang tersebut tidak akan benci kepada yang memberi nasihat, ya, tetapi justru dia akan berterima kasih, ya, dia akan mengucapkan banyak terima kasih dan dia akhlaknya akan berubah dan seterusnya. Insya Allah, ya, insya Allah. Begitu, ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara salah satu pintu masuk setan itu adalah kita jangan terlalu fanatik terhadap mazhab, karena mazhab itu adalah hanya sebuah sarana saja bagi kita, ya. Kalau akinya jelek maka tinggal ganti dengan aki yang lain. Kenapa? Karena tujuannya adalah al-Islam, ya. Kemudian yang terakhir, ya, pintu masuk setan itu adalah berburuk sangka terhadap sesama muslim. Nah, tadi ada hubungannya, ya. Ketika kita terlalu fanatik, ya, terhadap golongan, terhadap organisasi kita, maka kita akan mudah untuk menjustifikasi orang, melabelisasi orang, ya, akan mudah, ya. Makanya jangan berburuk sangka kepada kaum muslimin. Ada seorang ulama begini, Pak, ya, mengatakan, ulama ini terkenal. Namanya siapa saya lupa, Muhammad bin Wasi kalau tidak salah, ya, terkenal. Beliau mengatakan begini, kalau ada saudara engkau yang tidak melakukan sesuai dengan harapan kita, ya, contoh misalkan Bapak punya grup di masjid nih, ya, 10 orang, 20 orang, ternyata ada orang yang jarang datangnya, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Kata ulama ini, andaikan engkau memiliki saudara yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka carilah 1000 uzur. Kenapa dia tidak datang? Carilah 1000 uzur, katanya gitu. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin dia punya alasan ini, mungkin dia punya alasan itu. Jangan langsung suudzon. Saya tamak kedul, benar sarewai misalkan, ya. Nggak boleh begitu, ya. Cari 1000 uzur. Cari 1000 uzur. Kalau kau tidak menemukan, misalkan kita sudah cari-cari, temungkin kia, kesimpulannya, akhirnya kata ulama ini, mungkin dia memiliki uzur yang tidak engkau ketahui, ya. Jadi kalau kita, ya, memiliki teman, memiliki kawan, memiliki jamaah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, maka carilah 1000 uzur untuk memaafkannya. Ya, mungkin dia begini, mungkin dia keperluan ini, mungkin. Tapi seandainya setelah 1000 uzur itu kita cari dan semuanya impossible, tidak mungkin, maka simpulkan dalam diri kita, mungkin dia memiliki uzur yang tidak diketahui oleh kita, sehingga kita tidak memiliki suudzon bersama saudara kita kaum muslim itu nggak memiliki suudzon, lempeng, we, ya. Kenapa? Karena kita beramal bukan untuk dia, ya, kita beramal untuk Allah. Begitu, ya, kita mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Nggak perlu kita suudzon kepada saudara kita kaum muslimin, nggak dirugikan kita, ya. Kalau misalkan saudara kita tidak hadir di dalam majelis kita, ya, nggak apa-apa, kita tidak dirugikan, ya, dengan perbuatan itu nggak dirugikan, betul tidak, ya. Allah akan memintai pertanggungjawaban setiap diri kita, setiap orang, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, istri kita misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka carilah 1000 uzur dalam dirinya, ya. Momennya gimana sih? Misalkan janjian, ya, bapak sama istri janjian, kemudian istri bapak datangnya telat, ya, jangan langsung dimarahi, Pak. Cari 1000 uzur. Mungkin istri saya begini, mungkin tadi masak dulu, mungkin tadi harus cuciin baju anak dulu, mungkin tadi harus ngambil uang di ATM dan seterusnya. Cari 1000 uzur, ya. Tapi kalau 1000 uzur itu tidak ada, tidak mungkin semuanya. Mungkin ada uzur yang tidak kita ketahui dan dia tidak mau mengatakannya kepada kita. Boleh jadi seperti itu, ya, sehingga kita terjaga dari sifat suudzon kepada saudara kita, ya. Jadi hati kita tetap baik, Pak, tetap lempeng, ya, tetap lurus, ya, nggak ada noda-nodanya, insya Allah, ya.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kelurusan hati kita ya, menjaga kesaliman hati kita ya, dan menjauhi diri kita dari penyakit-penyakit hati ya yang akan mengotori hati kita insyaallah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.